Badai siklon tropis Saroja yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT meliputi Kupang, Flores Timur, Lembata, Alor, dan sekitarnya. Waktu kejadian yaitu 3 sampai 5 April tahun 2021. Menurut laporan BNPB, siklon tropis Saroja di Nusa Tenggara Timur membuat 8.424 warga dari 2.019 keluarga harus mengungsi karena banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan ekstrim dan angin kencang. Wakil Gubernur NTT menyatakan korban jiwa mencapai 181 orang dan pengungsi sempat mencapai 49.512 jiwa. Berdasarkan tinjauan dari sikap siaga, siklon ini mendarat pada 5 April tahun 2021 dan berdampak di 21 dari 22 provinsi dari 22 kabupaten di provinsi tersebut, dengan lebih dari 500.000 orang terdampak dan sekitar 85.000 orang mengungsi, serta kerusakan sekitar 13.000 rumah. Selain itu, menurut laporan Kementerian Kesehatan, Bali ini juga mengakses penundaan vaksin COVID-19 karena sumber daya yang dialihkan ke penanganan bencana. Selanjutnya menjelaskan terkait data epidemiologi, yang mana yang pertama itu terkait data epidemiologi pada korban. Nah, bahwasanya data mortalitas dan morbiditas pada korban di bencana alam Saroja ini itu dari korban jiwa yang sendiri yang meninggal dunia itu terdapat 181 hingga 183 orang yang meninggal. Kemudian untuk korban hilangnya itu sekitar 70 orang dan juga korban luka-lukanya itu 123 orang. Yang dimana dari pengungsinya sendiri semuanya itu pengungsinya sekitar 50.000 jiwa yang tersebar di beberapa titik yang ada di daerah NTT. Kemudian untuk warga terdampaknya lebih dari 500 jiwa termasuk dari yang mengungsi dan juga baik yang tidak mengungsi tetapi juga terpengaruh ataupun mengalami dampak dari akses air atau listrik yang terputus. Nah, kemudian teman-teman, dari data kerusakan tempat tinggal. Dari data kerusakan tempat tinggalnya sendiri itu sangat banyak sekali ternyata menurut data. Saya dapat dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana di daerah Provinsi NTT, yaitu Nusa Tenggara Timur, bahwasanya rusak berat itu terdapat 6.433, kemudian rusak sedang ada 7.052, kemudian ada rusak ringan, itu sekitar 42.000, dan total dari semua rumah yang rusak itu sekitar 55.615 unit. Yang dimana semua data ini merupakan dari data untuk permohonan bantuan Pemprov NTT, data-data yang rusak. Kemudian kerusakan tempat tinggal itu tersebar di beberapa kabupaten dan kota juga. Kemudian selanjutnya kita masuk pada dampak dari kerusakan sistem dan juga fasilitas dari kesehatan. Nah, kerusakan fasilitas kesehatan sendiri di Kota Kupang khususnya teman-teman, yaitu terdapat 4 rumah sakit, terus 5 puskesmas dan juga 5 puskesmas pembantu atau yang biasa kita kenal dengan pustu itu mengalami kerusakan. Kemudian dari akses dan pelayanan medisnya itu di beberapa wilayah terisolasi terputus akibat tanah longsor dan jembatan rusak, yang dimana ini menghambat evakuasi dan juga distribusi obat-obatan maupun mobilisasi dari tenaga medis. Oke, kemudian kita masuk kepada pembahasan khusus, yaitu terkait kesehatan reproduksi dan beberapa kelompok-kelompok rentan. Nah, dari sini kita dapat informasikan bahwasanya dari real time biasanya seringkali hilang saat banjir bandang. Kemudian angka populasi pengungsi itu sebagai landasan analisis kebutuhan berdasarkan pengungsinya kan kita ada 50.000 pengungsi. Itu dapat dihitung bahwasanya 25% dari pengungsi itu merupakan wanita usia subur dengan total 12.747 jiwa yang masalah kesehatan utamanya yaitu membutuhkan pembalut, terus pakaian dalam dan juga pencegahan dari kekerasan seksual. Selanjutnya dari ibu hamil itu dari 4% dari pengungsi dengan total 2.040 yang dimana diperlukan resiko abortus akibat trauma fisik ataupun psikis. Jadi membutuhkan hal-hal yang dapat menanggulangi itu dan juga terputusnya akses ANC atau antenatal care. Dan ibu hamil resiko tinggi itu ada sekitar 15%. Nah, jadi dari data terkait itu ada beberapa dampak pada kesehatan reproduksi. Yang pertama ada data kesehatan ibu dan neonatal, kemudian ada data keluarga yang berencana, itu ada fenomena drop otak sektor KB, kemudian ada kehilangan alat kontrasepsi, dan selanjutnya ada data kekerasan berbasis gender yang dilihat dari kondisi lingkungan beresiko. Kemudian dari data kebersihan menstruasi, teman-teman. Dari data kebersihan menstruasi yaitu khususnya pada wanita itu mengalami kelangkaan pembalut sekitar pada 3 sampai 5 hari pertama. Fase tanggap darurat itu mereka itu lebih membutuhkan bantuan logistik seperti halnya pembalut. Siklon tropis Saroja ini merusak banyak infrastruktur dan fasilitas kesehatan di NTT, sehingga layanan kesehatan reproduksi menjadi sangat terganggu. Dalam situasi bencana, kebutuhan kesehatan reproduksi tidak menurun, justru malah meningkat, terutama bagi perempuan hamil, ibu bersalin, dan remaja. Kerusakan jalan, listrik yang padam, serta runtuhnya jembatan membuat layanan antenatal, persalinan yang aman, dan penanganan komplikasi obstetrik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi pengungsian yang padat juga memperbesar risiko kekerasan berbasis gender, kehamilan tidak direncanakan, dan penyebaran infeksi menular seksual. Berdasarkan pedoman global seperti Minimum Initial Service Package atau MISP, menegaskan bahwa layanan kesehatan reproduksi harus menjadi prioritas sejak fase tanggap darurat untuk mencegah morbiditas dan mortalitas. Bencana Saroja menunjukkan pentingnya integrasi layanan kesehatan reproduksi dalam sistem kesiapsiagaan bencana, termasuk pelatihan tenaga kesehatan dan penyediaan logistik seperti kontrasepsi dan kit persalinan. Nah, oleh karena itu, respon bencana itu tidak hanya fokus pada penyelamatan fisik, tetapi juga pada perlindungan hak kesehatan seksual dan reproduksi kelompok rentan. Selanjutnya yaitu perbandingan kondisi, teori, vs kondisi nyata saat bencana di Badai Saroja. Yang pertama, teori menurut Minimum Initial Service Package, yang berarti MSIP. Menurut Xavier
pada tahun 2018, pada fase awal bencana, layanan kesehatan reproduksi harus dipastikan meliputi 1. Pelayanan antenatal darurat, 2. Ibu hamil harus memperoleh pertolongan persalinan aman oleh nakes terlatih, 3. Ketersediaan layanan emergency obstetric dan newborn care wajib berjalan. Lalu yang keempat yaitu penyediaan kontrasepsi darurat, yang kelima pencegahan dan respon terhadap kekerasan berbasis gender, lalu yang kelima yaitu sistem rujukan yang berfungsi dengan cepat. Kemudian kondisi nyata yang kita lihat, yang pertama yaitu banyak fasilitas yang sangat rusak, yaitu akses jalan terputus, listrik padam, sehingga layanan antenatal dan persalinan ini tidak berjalan dengan optimal. Lalu yang kedua yaitu banyak pohon tumbang yang berlangsung namun pembersihannya dilakukan secara lambat. Lalu yang ketiga yaitu banyak kapal nelayan yang rusak dan tak bisa diperbaiki. Lalu yang keempat, sistem rujukan itu terhambat karena jembatannya itu banyak yang runtuh dan jaringan komunikasi terganggu. Yang kelima, logistik kesehatan reproduksi tidak terdistribusi dengan baik. Akibatnya akses fisik yang sulit seperti kurangnya pembalut dan dignity kit. Lalu yang kelima yaitu banyak warga yang enggan mengungsi karena ingin menjaga harta bendanya. Lalu yang terakhir yaitu pada saat di tempat pengungsian itu campur dan minim penerangan dan kurang pengawasan. Dan selanjutnya yaitu ada gagasan. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi pada situasi pasca bencana ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, terutama perempuan, ibu hamil, menyusui, bayi, serta remaja putri di lokasi pengungsian. Pasca terjadinya siklon tropis Roja ini, berbagai tantangan muncul terkait akses layanan, privasi, keamanan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian langkah strategis yang dapat segera diimplementasikan. Ada beberapa gagasan penanggulangan yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama penerapan layanan kesehatan reproduksi minimum atau MISP, yaitu untuk memastikan perempuan hamil, ibu nifas, dan bayi tetap mendapat layanan dasar. Yang kedua yaitu penyediaan layanan dukungan ibu dan bayi. Banyak ibu kehilangan privasi dan fasilitas setelah siklon Roja, maka perlu disediakan ruang aman untuk menyusui, serta dukungan konselor laktasi agar praktik menyusui tetap optimal di lokasi pengungsian. Yang ketiga yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender atau KBG. Resiko kekerasan seksual meningkat pada kondisi pengungsian. Upaya penanggulangan mencakup penyediaan paket perlengkapan dasar yang diberikan kepada perempuan dan remaja putri di situasi bencana untuk menjaga kebersihan diri, kesehatan menstruasi, rasa aman, serta martabat mereka. Yang keempat yaitu pengelolaan kebersihan menstruasi atau menstrual hygiene management, yaitu perempuan dan remaja putri sering kesulitan mengakses pembalut dan fasilitas sanitasi, maka diperlukan distribusi pembalut, penyediaan toilet terpisah yang aman, serta edukasi kebersihan menstruasi untuk mencegah infeksi. Yang kelima yaitu pemantauan ibu hamil dan rujukan. Tenaga kesehatan perlu melakukan pendataan cepat terhadap ibu hamil, memantau kondisi mereka dan menyiapkan rujukan observasi 24 jam. Hal ini penting karena banyak fasilitas kesehatan rusak atau sulit dijangkau pasca siklon Roja. Yang keenam yaitu koordinator lintas sektor, yaitu penanggulangan kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui kolaborasi antar dinas kesehatan, BPBD, fasilitas kesehatan, dan lembaga kemanusiaan seperti UNFPA. Koordinasi ini memastikan layanan berjalan terarah dan kebutuhan kelompok rentan terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis kondisi nyata pasca siklon tropis Roja serta perbandingan dengan standar MISP, pedoman IAWG, dan The Spear Handbook, terdapat sejumlah saran perbaikan strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi pada perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir, dan remaja putri di lokasi pengungsian. Di antaranya yang pertama yaitu penguatan implementasi MISP sebagai protokol standar tanggap darurat. Nah, dalam situasi bencana, kebutuhan kesehatan reproduksi bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, penerapan Minimum Initial Service Package atau MISP harus dilakukan dalam 24-72 jam pertama. Upaya perbaikan ini mencakup yang pertama, melakukan pelatihan rutin tenaga kesehatan dan relawan mengenai MISP, baik bidan, dokter, perawat, petugas, puskesmas, dan kader harus mendapatkan pelatihan formal terkait MISP minimal 1-2 kali per tahun. Lalu yang kedua, menyusun SOP aktivasi MISP pasca bencana. Jadi, setiap kabupaten yang rawan bencana wajib memiliki SOP yang jelas termasuk alur pelayanan dan distribusi logistiknya. Lalu yang ketiga, memastikan ketersediaan logistik MISP di titik praposisi di wilayah rawan bencana, seperti dignity kit, kontrasepsi darurat, pelayanan persalinan, obat obstetri darurat, dan harus disimpan di beberapa titik strategis agar mudah dijangkau. Lalu yang kedua, dengan perbaikan sistem identifikasi, pendataan, dan pemantauan kelompok rentan, yaitu dengan melakukan asesmen cepat terhadap ibu hamil, ibu menyusui, bayi, remaja putri, dan penyandang disabilitas, serta pembuatan sistem pemantauan rutin, terutama untuk ibu hamil dan bayi baru lahir. Lalu yang ketiga, yaitu penyediaan ruang aman, privat, dan terpisah untuk perempuan dan anak, dengan membangun woman-friendly space dan ruang menyusui, serta pisahkan tenda berdasarkan jenis kelamin, pasang penerangan yang memadai, dan perkuat keamanan untuk mencegah kekerasan berbasis gender. Lalu yang keempat, menguatkan layanan kebersihan menstruasi atau menstrual hygiene management, karena pada saat pengungsian, itu akan kesulitan mendapatkan pembalut, kurangnya privasi, dan fasilitas sanitasi yang buruk dapat menyebabkan
infeksi saluran reproduksi. Maka perlu dipastikan untuk pendistribusian bikini tikit, pembalut, sabun, dan pakaian dalam, setiap perempuan usia subur wajib menerima barang tersebut, dan juga sediakan toilet terpisah yang aman dan edukasi kebersihan menstruasi. Lalu yang kelima, dengan penanganan kekerasan berbasis gender. Sediakan mekanisme pelaporan yang aman, layanan medis untuk penyintas, serta dukungan psikososial. Lalu yang keenam, dengan koordinasi lintas sektor. Perkuat koordinasi antara BPBD, Dinkes, Puskesmas, rumah sakit, UNFPA, dan relawan agar layanan lebih efektif dan tidak tumpang tindih. Lalu yang ketujuh, edukasi pemberdayaan pengungsi dengan memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan, kesehatan menstruasi, pencegahan infeksi, dan perlindungan dari KBG. Dan juga libatkan sektor kader dan tokoh masyarakat. Lalu yang kedelapan yaitu penguatan infrastruktur pendukung pelayanan kesehatan reproduksi dengan menyediakan tenda layanan reproduksi yang aman dan private, memastikan akses air bersih serta sanitasi yang layak, dan membangun pos kesehatan yang dekat dengan pengungsian. Lalu yang sembilan yaitu layanan persalinan yang aman dan rujukan obstetri dengan sediakan pos persalinan darurat dengan bidan 24 jam, lalu gunakan jalur rujukan alternatif dengan perahu atau motor 4x4 ketika ada akses jalanan yang rusak.